Hello my friend, kembali lagi bersama aku, Nono, si makhluk absurd dan paling gak jelas yang ada di planet bumi. Yeay! Kali ini, Nono akan menyajikan profil dari sang legenda MotoGP, the one and only Valentino. Bukan lu abang, yaitu Valentino Rossi. Oh iya, sebelum Nono lanjutin kisahnya, Nono mau ingetin kalian nih buat klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share videonya ya. Juga silahkan tulis di kolom komentar untuk request cerita dari apapun yang ada di planet bumi agar Nono ceritain ke kamu. Haha. Valentino Rossi, lahir 16 Februari 1979. Rossi adalah seorang pembalap sepeda motor profesional asal Italia dan juara dunia MotoGP. Rossi dianggap sebagai salah satu pembalap sepeda motor terhebat sepanjang masa. Zaman sekarang siapa sih yang gak kenal sama Rossi? Dengan gelar 9 kejuaraan dunia Grand Prix, 7 diantaranya berada di kelas utama, Rossi juga satu-satunya pembalap yang berkompetisi di 400 lebih Grand Prix. Rossi selalu menggunakan nomor 46 di sepanjang karirnya, termasuk ketika dia mempertahankan gelar juara. Inspirasi Rossi menggunakan nomor 46 adalah karena sang ayah, Graziano Rossi, menggunakan nomor tersebut saat ayahnya meraih kemenangan pertama dalam karir Grand Prix pada tahun 1979. Ada pula sahabat dari Rossi, Alessio Salucci, menegaskan bahwa ide Rossi menggunakan nomor 46 hadir ketika ia dibuat terkesima dengan aksi pembalap asal Jepang yang berhasil menjadi juara, meskipun ia memulai balap dari posisi paling belakang. Sejak awal balapan, Rossi memiliki banyak julukan. Pada awal karirnya, ia dikenal sebagai Rossi Fumi, karena ia adalah penggemar berat pembalap asal Jepang, Norifumi Norik Abe. Wah, Nono juga dulu ngefans banget loh sama si Abe ini, rambutnya gondrong nyentrik. Rossi ngefans dengan Abe karena Abe yang melakukan debut spektakuler di kelas 500cc sebagai pembalap wildcard di Jepang. Rossi melihat balapan saat usianya baru 14 tahun dan menjadi penggemarnya, yang juga membuatnya ingin menjadi seorang pembalap motor di Grand Prix di masa depan. Karena itu, julukan itu merupakan penghargaan baginya. Sejak Rossi mulai merajai di kelas 500cc yang kemudian dikenal dengan MotoGP, The Doctor menjadi julukan pilihan Rossi. Julukan ini diberikan kepada Rossi sebagai tanda hormat. Dua teori berlaku tentang mengapa Rossi menggunakan nama ini. Salah satunya adalah Rossi mengadopsi julukan tersebut karena memperoleh gelar yang di Italia memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan gelar dokter. Lain lagi seperti yang diucapkan oleh Graziano Rossi sendiri, The Doctor, karena menurut saya tidak ada alasan tertentu, tapi itu indah. Dan yang terpenting, di Italia, The Doctor adalah nama yang Anda berikan kepada seseorang untuk dihormati. Itu sangat penting. The Doctor. Penting, kata ayah Rossi tersebut. Rossi juga sering bercanda jika julukan tersebut disematkan kepadanya karena di Italia, Rossi adalah nama keluarga yang umum untuk seorang dokter. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, terutama setelah karir 250cc-nya, saingan utama Rossi adalah Loris Capirossi, yang sama-sama berasal dari Italia. Mereka sering bertarung keras satu sama lain selama balapan. Pada tahap awal karir 500cc-nya, Max Biaggi dianggap sebagai rival utama Rossi. Rossi sering menemukan dirinya berjuang di trek dengan Capirossi dan Biaggi, menjuluki mereka The Three Musketeers oleh Porsche Italia. Persaingannya dengan Biaggi telah berkembang sejak pertengahan 1990-an, meskipun keduanya tidak saling berpacu hingga musim 2000 ketika Rossi pertama kali bergabung di kelas 500cc. Bahkan, sebelum balapan pertama musim 2001 dimulai, Rossi dan Biaggi sudah bertengkar sengit saat Biaggi bertemu Rossi di sebuah restoran di Suzuka dan menyuruhnya cuci mulut dulu sebelum menyebut namaku. Pada putaran pertama musim di Jepang, salah satu episode paling terkenal dalam persaingan mereka terjadi ketika Biaggi tampaknya mencoba mendorong Rossi ke tanah.
dengan kecepatan tinggi dan beberapa lap kemudian Rossi berhasil menyusul Biaggi. Saingan terdekat Rossi di musim 2003 dan 2004 adalah Sete Gibernau. Hubungan mereka yang memburuk dimulai pada musim 2004 dan memuncak pada insiden Qatar. Persaingan antara Rossi dan Gibernau mencapai puncaknya pada putaran 2005 Jerez. Rossi start dari posisi terdepan, tetapi Gibernau berhasil menyusulnya di lap pertama. Di lap terakhir, Gibernau memimpin, tetapi Rossi mencoba menyalipnya di tikungan terakhir, dengan keduanya bertabrakan di tikungan tengah. Gibernau pun melebar dan finish di urutan kedua, sementara Rossi memenangkan perlombaan. Usai kejadian itu, Gibernau geram. Penonton Spanyol mencemooh Rossi saat lagu kebangsaan Italia diputar. Rossi mengomentari insiden tersebut, menyatakan bahwa langkahnya sulit, tetapi juga bahwa balapan motor terkadang seperti ini. Casey Stoner muncul sebagai saingan Rossi ketika ia pindah dari tim LCR pada musim 2006 ke tim Ducati pada tahun 2007. Selama musim itu, Rossi dan Stoner sering berjuang untuk meraih kemenangan. Persaingan Stoner dan Rossi mencapai klimaks yang dramatis di GP Amerika Serikat 2008. Saat Rossi ingin menjabat tangan Stoner, dia menolak dengan marah. Pada konferensi pers, Stoner mengklaim bahwa beberapa gerakan Rossi dianggap agresif, tetapi Rossi menyebutnya hanya balapan. Setelah ini, Casey Stoner membuat komentar, "Saya telah kehilangan rasa hormat untuk salah satu pembalap terhebat dalam sejarah." Atas komentar tersebut, Stoner meminta maaf kepada Rossi pada balapan selanjutnya. Setelah Rossi pindah ke tim Ducati dan Stoner ke tim Honda pada tahun 2011, ketegangan kembali meningkat di GP Spanyol ketika Rossi bertabrakan dengan Stoner. Kejadian itu menyebabkan dirinya tersingkir dari balapan. Sementara itu, Rossi melaju lagi di balapan dan finish kelima. Usai balapan, Rossi mendatangi Stoner untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun, Stoner mengatakan kepada Rossi bahwa ambisi Anda melebihi bakat Anda. Dan lagi-lagi Stoner kemudian meminta maaf atas komentar ini. Setelah ini, ketegangan antara kedua pembalap mereda sekali lagi ketika Stoner memenangkan gelar kejuaraan dunia 2011 sementara Rossi berjuang di Ducati yang berkinerja buruk selama sisa musim. Setelah Rossi kembali ke Yamaha pada 2013, persaingan berlanjut, kali ini dengan Jorge Lorenzo dan mencapai titik didih pada 2015. Rossi berada di jalur untuk memenangkan gelar juara ke-10 secara keseluruhan. Rossi unggul tipis dari rekan timnya Lorenzo, memasuki balapan dari urutan belakang di GP Malaysia. Rossi dan Marquez berselisih, menyebabkan Marquez jatuh. Insiden ini menjatuhkan hukuman 3 poin penalti kepada Rossi dan menurunkannya ke belakang grid pada putaran final di Valencia. Peluang gelar Rossi mengecil ketika Lorenzo start di pole position dan memenangkan perlombaan. Sementara dia finish di tempat keempat dan menyerahkan gelar juara kepada Lorenzo hanya berselisih 5 poin. Rossi menuduh baik Marquez dan Lorenzo, menyebut gelar ini sebagai jahitan Spanyol dan bahwa memiliki Marc Marquez sebagai pengawal Lorenzo itu memalukan. Belakangan ini, Rossi terlibat dalam persaingan sengit dengan pembalap Spanyol Marc Marquez. Marquez naik ke kategori MotoGP pada tahun 2013, dan awalnya keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Dengan Marquez menyatakan bahwa Rossi adalah idola masa kecilnya dan merupakan kesenangan untuk bertarung dengannya. Rasa hormat mereka satu sama lain berubah sejak musim 2015. Dimulai dengan tabrakan balapan di akhir lap saat berjuang di GP Argentina. Marquez memulai dari pole position dan menciptakan celah pada tahap pembukaan balapan. Tetapi Rossi menutupnya dan pertarungan dimulai. Pada tikungan kelima, Marquez melakukan kontak dengan Rossi yang mengakibatkan motor Marquez mengenai ban belakang Rossi, menyebabkan dia terjatuh dan Rossi meraih kemenangan keduanya di musim itu. Hubungan mereka tetap dingin hingga awal 2016. Emosi kembali berkobar 2 tahun kemudian, sekali lagi di Argentina. Marquez diberi penalti right rock setelah ia terhenti di grid dan merebut kembali posisi awal aslinya. Saat kembali melewati lapangan pada tahap akhir, dia menikung Rossi yang berada di posisi kelima. Dia mencoba untuk menyalip ke tikungan terakhir, tetapi membentur tambalan dan bertabrakan dengan Rossi, mendorongnya keluar lintasan dan menyebabkan dia jatuh. Marquez melewati garis di urutan kelima, tetapi dihukum 30 detik lagi untuk insiden tersebut. Setelah balapan, Rossi menyatakan bahwa Marquez menghancurkan olahraga kami dengan tunggangannya yang agresif. Dia juga mengatakan bahwa Marquez perlu jauh dariku dan tidak lagi menatap wajahku.
Rossi juga adalah pemilik tim kelas junior Sky Racing Team VR46 yang memulai debutnya di kategori Moto3 balap motor Grand Prix pada tahun 2014 dengan pembalap Romano Fenati dan Francisco Bagnaia. Pada 2015, Andrea Migno menggantikan Bagnaia. Tim ini juga balapan di Moto2 nih my friend. Rossi memiliki saudara tiri dari pihak ibu, Luca Marini, yang saat ini membalap di Moto2 musim 2020 untuk Sky Racing Team VR46. Itulah kisah dari legenda MotoGP yang paling kita cintai, the one and only Valentino Rossi. Sampai jumpa lagi bersama Nono my friend. Terima kasih.